Sektor energi di seluruh dunia saat ini sedang menghadapi berbagai masalah yang terus berkembang dari sisi permintaan pasar, masalah efisiensi, hingga manajemen pengelolaan di tengah tantangan perubahan iklim. Gerakan dekarbonisasi oleh banyak negara membuat semuanya ikut mencari solusi di sektor energi, terutama di industri pembangkit listrik yang masih dituding sebagai pelaku utama pencemaran karbon. Tantangan-tantangan ini terasa lebih menekan di negara yang pasarnya sedang berkembang pesat. Di antara sekian banyak tantangan, faktor kehandalan dan efisiensi pada sistem tenaga listrik adalah masalah terbesar yang membutuhkan solusi secepatnya. Salah satu cara yang dilakukan adalah mendorong digitalisasi sektor energi. Digitalisasi dipandang akan menjadi kunci untuk membuat aset pembangkit listrik lebih efisien, jaringan listrik lebih aman dan tangguh, serta membantu produsen mengurangi limbah. Dari sinilah artificial intelligence atau kecerdasan buatan mulai di sektor energi dan kelistrikan dimanfaatkan dan dirasakan dampaknya. Meski lebih populer di sektor teknologi dan komersial, namun sebenarnya kecerdasan buatan juga bisa diaplikasikan di sektor kelistrikan, termasuk di Indonesia. Nah, seperti apakah pengaplikasiannya? Yuk kita simak. Sebelum membahas kecerdasan buatan, maka perlu membicarakan tentang peran digitalisasi di sektor energi. Saat ini Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM mendorong digitalisasi di sektor kelistrikan. Digitalisasi ini dipandang dapat membantu upaya efisiensi dan peningkatan keuntungan perusahaan selain untuk mengejar tren teknologi dunia yang terus berkembang pesat. Digitalisasi ini memang dipicu oleh munculnya Internet of Things atau IoT dan sejumlah besar perangkat terhubung yang mengkonsumsi daya. Penggunaan pengukur pintar atau smart meter, sensor pintar atau smart sensor, otomatisasi dan teknologi jaringan digital lainnya untuk mendigitalkan jaringan listrik dan termasuk meteran listrik. Terobosan lainnya yang sudah dilakukan oleh PLN sejak era pandemi adalah program Digital Power Plant, yaitu dengan penerapan teknologi digital pada pembangkit-pembangkit PLN. Total kapasitas pembangkit yang tata kelolanya menuju digital adalah sekitar 30 gigawatt atau 75% dari total kapasitas pembangkit PLN. Nah, disinilah nantinya dibutuhkan kecerdasan buatan untuk diterapkan. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau disebut juga AI adalah cabang ilmu komputer yang menekankan pengembangan inteligensi mesin, pola berpikir, dan bekerja seperti manusia. Misalnya pengenalan suara, pemecahan masalah, pembelajaran, dan perencanaan. Contoh penggunaan AI yang populer adalah Siri dan Netflix. Siri adalah salah satu asisten pribadi milik Apple di iPhone dan iPad. Dia membantu Anda menemukan informasi, mendapatkan petunjuk arah, mengirim pesan, melakukan panggilan suara, membuka aplikasi, dan menambahkan acara ke kalender. Siri menggunakan teknologi pembelajaran mesin untuk mendapatkan pertanyaan dan permintaan bahasa yang lebih cerdas dan mampu memahami. Sedangkan Netflix menggunakan teknologi prediktif untuk menawarkan rekomendasi berdasarkan reaksi, minat, pilihan, dan perilaku konsumen. Lalu, bagaimana penerapan AI di bidang lain seperti di sektor migas, manufaktur, dan terutama di industri energi? Meski gaungnya tidak sekencang di sektor teknologi atau startup, penggunaan kecerdasan buatan di sektor energi memiliki potensi yang besar. Apalagi pemerintah sedang mengejar target nol emisi. Beberapa kemungkinan penggunaan AI di sektor energi bisa berupa pengaplikasian smart grid,
energi storage, grid security, sehingga membuat prediksi permintaan energi di masa mendatang. Contohnya, sistem penyimpanan energi pintar adalah teknologi penyimpanan energi yang dapat diintegrasikan ke dalam jaringan energi untuk membuat manajemen energi lebih efisien. PT PLN Persero sendiri telah menerapkan terobosan digital power plant pada 53 unit pembangkit listrik sejak 2020. Penerapan sistem digital di 53 unit pembangkit listrik tersebut meliputi 29 unit pembangkit yang dijalankan oleh PT Indonesia Power dan 24 unit pembangkit lainnya oleh PT Pembangkitan Jawa Bali. PT Indonesia Power melalui program RIUSI dan PT Pembangkit Jawa Bali melalui program I-Core sudah mengimplementasikan digitalisasi yang terstruktur untuk pembangkit listriknya. Mereka menggunakan machine learning untuk proses prediksi dan diagnosis, yaitu mendeteksi anomali, kesalahan awal, dan menganalisis pada sistem boiler pembangkit PLTU, pre-filter pada pembangkit PLTGU, dan peralatan bantu lainnya secara lebih mendalam. Analisis, diagnosis, dan prediksi tersebut akan digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan jajaran atas atau manajemen. Hasil analisis berupa big data itu untuk menggali insight sehingga penting sebagai data penunjang untuk pengambilan keputusan. Salah satu pembangkit yang sudah melakukan digitalisasi adalah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Mereka memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Dalam hal ini, PLTU Lontar dan Tanjung Jati B Jepara memanfaatkan AI pada sistem boilernya, sehingga dapat menurunkan pemakaian energi untuk pemakaian sendiri hingga 17 juta gigajoule. Ada juga pembangkit PLTGU Priok yang menerapkan sistem machine learning untuk memprediksi kondisi filter udara proses pembangkitan energi pada sistem turbin gas, serta memprediksi health index untuk kesehatan pada sistem desalinasi. Nah, tidak kalah, penerapan AI lainnya, khususnya pada pembangkit terbarukan, adalah pemantauan PV secara otomatis untuk meningkatkan porsi variabel renewable energi dalam sistem kelistrikan. Pemerintah telah mulai memasukkan PLTS terapung di PLTA yang ada untuk mengatasi masalah intermitensi. Salah satunya PLTS terapung di PLTA Cirata. Selain itu, pemerintah juga telah menerapkan teknologi thermal power flexibility pada pembangkit termal batubara untuk merespon fluktuasi VRA dan perakiraan cuaca. Salah satu penerapan kecerdasan buatan di sektor energi yang cukup menonjol adalah teknologi smart grid. Smart grid mencakup informasi modern dan mutakhir, serta teknologi komunikasi yang akan meningkatkan kualitas jaringan listrik menjadi lebih efisien, lebih handal, serta meningkatkan partisipasi konsumen dan integrasi energi terbarukan di sistem kelistrikan. Saat ini, teknologi telah diterapkan antara lain di Sumbawa Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Timur, serta akan mulai diaplikasikan di sistem ketenaga listrikan Jawa Bali. Smart Grid juga sudah masuk dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL 2019 hingga 2028. Penerapan sistem digital pada pembangkit listrik ini untuk menjawab tantangan intermiten atau ketidakstabilan energi baru terbarukan yang masih bergantung pada kondisi alam dan cuaca. Nah, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan ketidakstabilan energi baru dan terbarukan memberikan tekanan terhadap sistem pembangkit listrik, sehingga diperlukan sistem digital untuk mengatasi tekanan itu. Implementasi kecerdasan buatan dalam sektor industri akan sangat mendorong efisiensi energi, karena sektor ini merupakan konsumen energi terbesar kedua setelah sektor transportasi, yang mencakup 37% dari konsumsi akhir pada tahun 2019.
Sehingga penerapan AI dalam industri akan membantu penghematan energi rata-rata sebesar 15 hingga 20%, serta mendukung proses operasi dan pemeliharaan yang lebih baik. Kecerdasan buatan juga memiliki potensi untuk memotong limbah energi, biaya energi yang lebih rendah, dan mempercepat penggunaan sumber energi bersih terbarukan di jaringan listrik di seluruh dunia. Nah, dengan demikian, teknologi AI terkait erat dengan kemampuan penyediaan energi bersih dan murah yang penting untuk pembangunan. Oke, mungkin itu dapat saya sahabat sekalian. Jika ada pertanyaan ataupun koreksi, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di artikel berikutnya.